Kamu, meski punya ratusan miliar, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku punya sistem rabat penolong. Beraninya kamu melawanku? Kalian berdua, silakan nikmati sisa hidup kalian yang menyedihkan. Ayo pergi. Nah, Sistem rabat. Apa itu sistem rabat? Yang Tian, kamu menyinggung banyak orang. Chu Qing pemilik sistem Raja Abadi. Kita sudah dalam keadaan seperti ini. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Ye Chen pemilik sistem Dokter Dewa. Aku Yi Chen pemilik sistem Dokter Dewa. Minggu lalu aku merawat orang terkaya di kota ini. Beraninya kamu mengkritikku? Kalau begitu kalian berdua tidak perlu hidup di dunia ini dengan semua anggota tubuh kalian utuh. Ye Chen, kamu. Sama-sama. Selamat tinggal. Kenapa? Kenapa? Ayah, Nah, ayah. Shenqi pemilik sistem Dewa memasak. sungguh menyedihkan. Melihat kalian berdua seperti ini, aku khawatir nanti kalian bahkan tidak akan mampu membeli makanan. Ada semangkuk makanan anjing di sini. Kamu. Memberikannya kepada kalian berdua. Aku diberkati oleh sistem Dewa Masak. Makanan yang dibuat dengan cara ini, namun kamu masih mencari-cari kesalahannya. Jika kamu tidak mati, siapa lagi? Setelah habiskan makanan anjing ini, beristirahatlah dengan tenang. Ayah. Nah, Itu terlalu menjijikkan. Raja Abadi, Dewa Perang, Dokter Dewa, Dewa Memasak. Para protagonis pria dalam drama pendek ini, hanya karena satu kalimat salah, santai memusnahkan keluarga. Ini lebih jahat daripada para penjahat itu sendiri. Dan yang terakhir itu Chu Qing, yang memiliki sistem Raja Abadi. Bahkan mengubah keluarga umpan meriam ini menjadi boneka. Jika saya berada dalam drama ini, saya pasti akan membunuh semua curang ini, yang memiliki sistem, dan melakukan setiap perbuatan jahat. Di mana ini? Saya tidak mati. Tuan Muda, Nona Jiaro mengundangmu untuk menghadiri perjamuan ulang tahun kakeknya. Jiaro. Su Jiaro. Wanita pemeran utama resmi Ye Chen dari sistem Dokter Dewa. Apakah saya bertransmigrasi ke dalam drama pendek berdarah dengan 4 sistem? Aku jadi umpan meriam paling sedih. Saya hanya bercanda tadi. Ini akan membunuhku. Tuan Muda, apa yang kamu bicarakan? Nah, Nak, lihat. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Saya tahu. Ginseng mendalam 1000 tahun kan? Bagaimana kamu tahu? Saya sudah menonton episode ini. Tentu saja saya tahu. Ayah anak punya koneksi telepati. Hei Nak, bukankah kamu menyukai nona muda dari keluarga Su? Kamu ambil ginseng mendalam di sana. Ayah bantu hubungi Dokter Dewa Ye. Ketika kamu menyelamatkan kakeknya, dengan bantuan yang sangat besar ini, mengapa kamu harus khawatir dia tidak akan menikahimu? Saya tidak akan pergi bahkan jika saya mati. Cepat pergi, cepat mati. Transmigrasi jadi anak konglomerat. Tidak bisakah saya menikmati hidup saya dengan benar? Mengapa memprovokasi protagonis?
Sistem penjahat takdir diaktifkan. Karena para pemilik sistem di dunia ini telah melakukan banyak perbuatan jahat, menimbulkan murka langit dan kebencian rakyat. Host harap singkirkan keempat pemilik sistem. Rabat, Dokter Dewa, Dewa Memasak, Raja Abadi, 4 pemilik sistem. Aku. Jika misi gagal, dihapus permanen oleh pemilik sistem. Berhasil berarti kembali ke dunia nyata dan mendapatkan semua hadiah yang kau miliki. Anda ingin saya melawan 4 sistem. Mengapa Anda tidak meminta saya saja untuk mendapatkan daging Tang Sanzan untuk Anda? Bunuh saja saya sekarang. Nah, ada apa denganmu? Host, selama kau bisa mengganggu para pemilik sistem, plot dan peluang asli, dapat sebagian keterampilan mereka. Asal hancurkan keberuntungan takdir mereka, kau bisa merebut sistem mereka. Saya tidak akan pergi. Melawan satu persatu saja sudah cukup buruk. Lawan 4 sistem sekaligus. Mereka memiliki peluang tak terbatas untuk gagal. Tetapi saya hanya punya 1 nyawa. Lolos tipis dari kematian. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi apapun yang kau katakan. Host adalah penjahat takdir. Bahkan jika kau tidak menentang protagonis lain yang memiliki sistem, mereka akan tetap datang mencarimu dan melenyapkan host. Jadi, aku mati bagaimanapun juga. Mohon host selesaikan misi. Sistem sialan. Sepertinya kau kejam. Nah, kenapa kamu melamun? Jika kamu pergi terlambat, maka Sujiaro itu, dia tidak mungkin membuatmu berlutut di luar pintu lagi kan? Jika itu benar-benar terjadi, aku ayahmu ini harus mengganti rugi dengan pesanan puluhan juta. Bantu bujuk dia bahagia. Baiklah, aku akan pergi. Tapi kali ini, aku tidak akan menjadi pelamarnya lagi. Lama tidak bertemu. Ini. Apakah ini kehidupan orang kaya? Tuan muda yang Itu benar-benar luar biasa. Hei, Tuan Muda Yang, kamu di sini. Bagaimana? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan hari ini demi memenangkan hati kakak ipar? Anak buah nomor 1-ku. Meskipun dia mati lebih dulu dariku, tapi itu juga karena hasutannya bermusuhan dengan 4 protagonis. Lihat, kakak ipar ada di sini. Kakak ipar hari ini benar-benar cantik, seperti yang diharapkan dari keluarga Su. Nona muda Su, dia benar-benar memiliki paras tenggelamkan ikan jatuhkan angsa, penampilan buat bular dan bunga malu. Halo, Ye Chen ini jelas punya uang. Namun dia masih sengaja kenakan seragam keamanan di acara begini. Dia jelas sengaja mencoba membuat orang jijik. Tapi kali ini ginseng mendalam 1000 tahun itu. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakannya untuk keuntunganmu sendiri. hei, dari mana datangnya bajingan ini? Apakah kamu seorang satpam? Punya hak untuk berbicara di sini? Tidak mungkin, menurut karya aslinya. Bagian plot selanjutnya adalah Ye Chen mengungkapkan identitasnya, lalu pamer dan mempermalukan semua orang. Tak biarkan dia ikuti plot asli. Baiklah Dokter Dewa Ye, berhentilah berpura-pura. Kamu mengenalku. Dokter Dewa Ye. Jadi kamu adalah Dokter Dewa Ye. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Benar, aku adalah jenius medis, Dokter Dewa Ye yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Ye Chen. Nona Su, aku datang kali ini khusus untuk mengobati tuan tua keluargamu. Benarkah? Bukankah keluargaku menghabiskan 20 juta untuk mengundangmu mengobati kakek Sujiaro? Bagaimana bisa ketika keluar dari mulutmu seolah kau datang secara khusus atas kemauanmu sendiri? Ye Chen, jika kau bisa mempertahankan kepura-puraan hari ini, aku akan memakai nama keluargamu dalam karya aslinya karena sengaja pakai seragam keamanan. Aku ingin mengusirmu. Begitulah cara kita menjadi musuh. Selain itu uang keluarga bayar untuk pengobatanmu. Dan ginseng mendalam 1000 tahun kau kantongi diam-diam. Kau memfitnah reputasiku dan melukis dirimu sebagai orang baik. Kali ini, lihat aku menghabisimu. Ini sebenarnya begini, keluarga yang itu memang benar-benar punya permintaan padaku. Sedangkan aku hanya secara simbolis
mengambil sedikit biaya. Namun kedatanganku ke perjamuan ini, kali ini, aku benar-benar datang secara sukarela. Tapi yang Tian kau generasi kedua kaya. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Kau terus-menerus mengganggu Nona Su. Kenapa kau belum ingat juga? Apa yang kau katakan? Sujiaro, kau mengadakan perjamuan ulang tahun ini hari ini. Bukankah hanya untuk meminta bantuan semua orang? Lihat cara selamatkan kakek Mo. Kenapa kau tidak mulai? Untuk apa kau berdiri di sana? Yang Tian, jangan kira karena keluargamu keluarga yang sedikit uang bisa undang orang. Aku akan memperlakukanmu secara berbeda. Kudengar kau bahkan akan memberikan hadiah bernilai ratusan juta. Ginseng mendalam 1000 tahun untuk membantuku menyelamatkan kakakku. Tapi meskipun begitu, aku tetap tidak akan menghargaimu. Apa kau dengar itu? Nona Zu tidak menyukaimu. Kau terus-menerus mengganggunya seperti ini. Apakah ada gunanya? Nona Zu jelas menyukai tipe pria yang berkemampuan. Orang keras kepala sepertimu sama sekali tidak pantas untuk Nona Zu. Benar. Dokter Dewa Ye memahamiku. Baiklah. Saat ini aku sama sekali tidak tertarik padamu. Terima kasih pada seluruh keluargamu. Aku awalnya berpikir, bagaimana aku bisa mencari alasan untuk tidak berbenturan dengan si miskin ini, karena dirimu wanita bodoh ini. Sekarang sudah beres. Dengan Dokter Doamu Ye Chen, cepatlah dan kawin lari. Yang Tian, jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa jika kau bersikap jual mahal padaku seperti ini, aku akan tertarik padamu. Bermimpi saja. Aku memberitahumu wanita, apakah kau sakit jiwa? Dari mana percaya diri buat narsis? Aku adalah Tuan Muda Yang, Tuan Muda Kaya Raya Jiang Chen. Mengapa aku harus menggantung diriku pada pohon bengkok sepertimu? Selain itu, kapan aku pernah mengatakan akan memberikan ginseng mendalam 1000 tahun? Yang Tian, jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Kau, Nora, perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Dokter Dewa Ye, silakan duduk. Baiklah. Yang Tian, mengingat kau membantuku terhubung dengan Dokter Dewa Ye, kau bisa saja dengan santai mencari tempat untuk berdiri nanti. Benar, bukankah kau masih punya ginseng mendalam 1000 tahun untuk kuberikan padaku? Keluarkan. Seseorang. Tuan Muda Yang, ini adalah hadiah yang kau siapkan. Apakah ini ginseng mendalam 1000 tahun? Selama Yang Tian dengan patuh menyerahkannya, dan dengan Dokter Dewa Ye, kakek pasti akan sembuh. Kali ini aku dengan enggan akan sedikit saja meningkatkan rasa sukaku padanya. Ginseng mendalam 1000 tahun inilah yang memulai nasib tragisku. Mana bisa kuberi sekarang? Begitu aku mendapatkan ginseng mendalam 1000 tahun, penyakit Tuan Tua Zu akan mudah disembuhkan. Saat itu Sujiaro ini juga akan menjadi milikku. Tuan Muda Yang, cepatlah, buka dan biarkan kami lihat. Kami juga ingin tahu, seperti apa ginseng mendalam 1000 tahun ini. Sebenarnya terlihat, tepat sekali. Benda ini yang bernilai miliaran. Ginseng mendalam 1000 tahun, biarkan kami memperluas wawasan kami. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan kalian semua melihat hadiah ulang tahunku. Ini, aku berharap kakek tua, kebahagiaan seluas laut timur, dan umur panjang setinggi gunung selatan. The film was translated and narrated by M Media. Lobak putih, ini adalah ulang tahun besar kakakku, dan kau memberiku lobak putih. Ada apa dengan lobak putih? Apakah kau meremehkannya? Ini lobak putih. Tapi itu hal yang baik. Bantu cerna hilang gas. Lancar pipis lancar BAB. Kau harus menyimpannya dengan baik. Tunggu sampai kakekmu disembuhkan oleh Dokter Dewa Ye ini. Kau mungkin membutuhkannya saat itu. Tuan Muda Yang, kau pasti salahkan. Bukan itu yang kau rencanakan. Kau Tuan Muda yang bermartabat, sebatang lobak. Kau benar-benar berani mempersembahkan ini. Kau dan aku bukan kerabat maupun teman. Tidak peduli seberapa kayanya aku. Apa hubungannya denganmu? Kau tidak seperti ini sebelumnya. Aku tidak tahu lebih baik sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Bawa pergi, bungkus dengan baik untuk Nona Zu. Kalau begitu, benda apa ini? Nona Zu, ini adalah yang asli. Ginseng mendalam 1000 tahun. Ini akan sangat membantu untuk penyakit kakekmu. Dengan itu, sistem dokter dewaku bisa ditingkatkan lagi. Sudah kuduga. Yang Tian, kau sengaja mencoba membuatku marah kan? Kasih ginseng 1000 tahun sekarang. Aku masih bisa memaafkanmu. Aku memberitahumu, apakah kalian semua gila? Barang yang sangat berharga. Ayahku menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membelinya. Kiraku beri cuma karena minta. Tak ambil hormati ayah yang terlalu percaya diri, malah hormati kakekmu wanita ini. Yang Tian, kau... Kau apa? Hanya andalkan aku suka. Mainkan aku anggap ATM. Tak inisiatif tak tanggung jawab. Sebut diri cantik satu Jiang Chen. Aku pikir kau adalah mata duitan nomor 1 Jiang Chen. Kau mengatakan ini, bukankah itu sedikit keterlaluan? Hei Yang,
Serahkan ginseng mendalam 1000 tahun itu padaku. Kiraku beri cuma kau bilang. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Dengan begitu banyak orang yang menonton di sini, masih rencana rebut terbuka. Cepat, ambil itu. Simpanlah dengan benar. Sialan. Tanpa ginseng mendalam 1000 tahun, ingin selamatkan nyawa tuan tua, harus habiskan banyak esensi vital. Dan Zujiaro ini sekarang, bahkan belum mengizinkanku menyentuhnya, menghabiskan begitu banyak esensi vital. Untuk seorang pria tua yang hampir mati, benar-benar terlalu tidak berharga. Gimana Dokter Dewa? Dokter Dewa. Kakek, tolong cepat bangun. Aku membawa Dokter Dewa Ye untuk mengobati penyakitmu. Kakak ipar, bukankah tuan muda yang mengatakan, Dokter Dewa diundang Tuan Yang? Serahkan padaku. Tuan tua. Nadimu kacau. Dan 5 aliran darah tersumbat. Jika aku tidak datang hari ini, paling lama dalam 1 hari, tuan tua tidak akan tertolong lagi. Dokter Dewa Ye, apakah Anda punya solusi? Ya, Apa yang dilakukan bajingan ini di sini lagi? Yang Tian. Serahkan ginseng mendalam 1000 tahun itu. Tunggu tidak. Bukankah kau seorang dokter dewa? Mengapa kau meminta obat dariku? Hei Yang. Kau mengundangku untuk bertindak. Jadi bahan obat yang kau siapkan. Bukankah logis dan wajar digunakan olehku? Lagi pula tuan tua ini sekarang sakit parah. Apakah kau bahkan tidak mau membantu? Apakah kau masih punya hati nurani? Tunggu tidak. Tunggu sebentar. Kau mengaku sebagai dokter dewa. Tetapi kau bahkan tidak punya obat. Aku membayar agar kau mengobati penyakit ini. Dan kau masih menuntutku menyediakan obat untukmu. Obat milikku ini bernilai lebih dari 1 miliar. Kamu bilang kasihnya harus kasih begitu saja. Uang ini, kau ganti rugi padaku. Benar. Dokter Dewa Ye ini sangat sombong. Tapi kita belum lihat dia bertindakan. Dia terus-menerus memikirkan ginseng mendalam 1000 tahun milik Tuan Muda Yang. Bukankah dia hanya penipu obat? Kurasa itu sangat mungkin. Lihatlah usianya. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang tahu obat. Sialan. Mencoba memaksaku secara moral. Selama aku tidak punya moral, tidak ada yang bisa memaksaku. Kau mengatakan semua ini. Mungkinkah tanpa ginseng mendalam milikku, kau tidak bisa menyembuhkan penyakitnya? Mana mungkin? Aku adalah dokter dewa. Kalau begitu sembuhkan dia. Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh hari ini. Jika aku mampu untuk menyembuhkan tuan tua, adik kau harus memberi ginseng mendalam 1000 tahun itu padaku. Tunggu tidak. Kau ayahku. Jadi aku harus melakukan apapun yang kau mau. Kau terus-menerus mencoba mempertaruhkan. Ginseng mendalam 1000 tahun bernilai miliarku. Jika kau ambil tak sembuhkan. Aku. Bukankah kita dengar sebelumnya bahwa Tuan Muda Yang adalah penjilat nona muda keluarga Su? Tapi hari ini dia tidak terlihat seperti itu. Aku sudah bilang sebelumnya, Tuan Muda Yang putra orang kaya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang menguntit seorang wanita kan? Di kehidupan sebelumnya, karena taruhan, kau tipu demi ginseng mendalam 1000 tahun. Kali ini, kau pikir aku masih sebodoh itu? Cukup, hentikan pertengkaran kalian berdua. Yang Tian, bukankah kau selalu menginginkan untuk memilikiku? Aku berjanji padamu, selama kau menyelamatkan kakakku, aku akan menikahimu. Keluarga yang terhormat, menyandang nama orang terkaya, namun menggunakan metode tercela seperti itu untuk memaksa seorang wanita. Kau yang bermarga Yang, kau sudah membuka jalanmu menuju kematian. Aku ingat dalam karya aslinya, tidak ada ginseng mendalam 1000 tahun. Dan dia tidak bisa menyembuhkan kakek Sujiaro. Hari ini selama Sujiaro dibuat kecewa padanya, aku bisa menghindari alur cerita aslinya. Ye Chen, kau tamat hari ini. Aku memaksanya. Dia jelas mengatakan ini sendiri. Ye Chen, bukankah kau seorang dokter dewa? Keberuntungan lawan takdir milikmu. Pergi dan sembuhkan dia. Jika kau menyembuhkan orang itu, kau juga bisa memenangkan sang jelita. Alangkah indahnya. Tanpa ginseng mendalam 1000 tahun, dengan kemampuan saya saat ini, saya hanya bisa menahannya paling bantar. Mustahil baginya untuk bangun. Kecuali, Apakah kau tidak mampu? Aku lihat gelar dokter dewamu. Tidak sehebat itu. Ye Chen, aku lihat kau tak punya ginseng mendalam 1000 tahun. Bagaimana kau akan menyembuhkannya? Jika kau tak sembuhkan Tuan Tua Su hari ini, perangmu sebagai protagonis juga akan berakhir. kau memaksaku. 10 jarum hantu ilahi. Jarum pertama Renshon, kedua Xiaoshan, jarum ketiga Yinbai, keempat Ling Lian, jarum kelima Shan The Mai, film was keenam Feng Fu, translated jarum and ketujuh Jia Che, narrated by M. kedelapan Media. Cheng Jian,
Jarum ke-9 Laugon. Ke-10 Shangxin. Bangun. 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 Tidak mungkin. Dia bisa tanpa ginseng mendalam ribu tahun. Dia benar-benar curang. Apa-apa aku sudah bangun. Kakek. Kakek Anda sudah bangun. Anda membuat Jaru takut setengah mati. Benar kakek? Itu dia, Dokter Dewaye yang menyelamatkan Anda. Ini hanyalah masalah sepele. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Keahlian muda luar biasa. Telah kau jadi bakat luar biasa. Tidak seperti orang tertentu. Orang tua, jika kau membenciku, maka bayarlah aku biaya sebesar 20 juta. Konsultasi dokter Dewa. Yang Tian, bagaimana bicara ke orang tua? Orang tua baru pulih sakit. Tak mengerti hormat kuasa yang muda. Anak yang baik. Begitu layak gelar Dokter Dewa. Benar. Teknik yang rumacang apa itu tadi? Mengapa belum lihat dia? Benar sekali. Ini benar-benar ajaib. Dokter Dewa Yi mudah berprestasi. Ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Tepat sekali. Hei, ini milikku. Dokter Dewa Yi, ini milikku. Ini milikku. Nanti. Hei. Tuan tua. Apa yang baru saja saya gunakan? 10 jarum hantu ilahi. Dan meregenerasi daging pada tulang putih. Sialan, aku tidak menyangka dia benar-benar bisa membangunkan tetua itu. Jika lanjut kembali ke cerita asli, maka semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Aku punya ide. Nanti. Lihat kau lakukan sekarang. Ye Chen. Aku pikir keterampilan medismu hanyalah biasa-biasa saja. Apa maksudmu? Dasar kau tak berguna. Layak komentari keterampilan medis saya. Jika keterampilan medismu begitu hebat, mengapa aku belum melihat izin praktik medismu? Izin. Praktik kedokteran. Saya Ye Chen. Menguasai teks medis pada usia 3 tahun. Belajar 10 jarum hantu ilahi usia 9. Dan pada usia 20 tahun, saya sudah terkenal secara global. Apakah kau punya izin praktik medis? Kau. Usia 20 keliling Kian Agung. Perpanjang hidup pejabat bangsawan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, saya menjadi terkenal secara global. Apakah kau punya izin praktik medis? Aku. Dengan keadaan sekarang, meminta layanan saya sangatlah sulit. Kemanapun saya pergi, semua orang hormati saya. Apakah kau punya izin praktik medis? Bisakah kau berhenti menyebut hal tak berguna itu? Apakah kau tahu siapa guru saya? Siapa gurumu? Guru saya adalah kepala semua tabib saat ini. Tabib pribadi bagi raja. Dokter Dewa Hua Huaishong? Apa? Dia benar-benar murid dari Dokter Dewa Hua. Pantas saja. Pantas saja meskipun usianya masih muda, dia memiliki keterampilan medis seperti itu. Sehebat itu. Bagaimana? Apakah kau takut sekarang? Lalu, apakah gurumu punya izin praktik medis? Tidak. Puas sekarang. Kau. Terdeteksi host. Berhasil menyebabkan protagonis sistem menderita keruntuhan hati Dao. Hadiah akan segera dikeluarkan. 30% dari keterampilan medis Ye Chen. Dia tidak bisa mengatasi hanya ini. Ye Chen ini terlalu rapuh mentalnya bukan? Anda tidak memiliki izin praktik medis. Kalau begitu Anda melanggar hukum, tahukah Anda? Halo, apakah ini Biro Pengawas Medis? Saya melaporkan, seseorang sedang praktik kedokteran tanpa izin. Alamatnya di praktik kedokteran tanpa izin. Itu bukan kejahatan kecil. Tunggu saja untuk dikurung. Apakah kau tidak punya rasa malu? Di seluruh Kian Agung ini, siapa yang tidak tahu nama Dokter Dewa Yi? Apa? Menjadi terkenal sudah cukup. Praktik kedokteran tanpa izin tetaplah praktik kedokteran tanpa izin. Kata-kata ini, sampaikan kepada Biro Pengawas Medis. Kau. Siapa yang berpraktik kedokteran tanpa izin? Itu dia. Orang ini praktik kedokteran tanpa izin. Dia sudah mengakuinya. Cepat tangkap dia. Tidak. Tak pernah lukai bunuh siapapun. Apakah kau telah melukai siapapun atau tidak? Bawa kau kembali ke biro. Kita akan tahu setelah penyelidikan. Ikutlah denganku. Aku akan lihat hari ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Tuasu. Aku tidak peduli apakah Ye Chen punya itu. Sertifikat apa itu ya? Tapi dia menyembuhkan penyakitku.
Bagaimana jika dia tidak punya lisensi? Aku sungguh menjamin orang ini. Kalau ada masalah aku yang tanggung jawab. Tapi apa? Enya, jika ada apa-apa, suruh kepala biru kalian datang mencariku. apakah kau dengar itu? Mengandalkan trik fisik seperti itu, kau masih berayal berharap menjatuhkanku. Dengan perlakuan yang saya terima sekarang, tak bisa kejar meski seumur hidup. Aku. Cukup. Ucap kewargayan. Aku orang tua ini tidak ingin melihatmu. Kau harus cepat pergi. Apakah kau dengar itu? Mereka menyuruhmu pergi. Sampah tetaplah sampah. Seseorang sepertimu, apakah kau layak mengejar dia, Rob? Apakah kau layak? Yang Tian, tak tahu sebab perubahanmu hari ini. Atau untuk apa itu? Tapi hari ini, keluarga Shu tidak menyambutmu. Pengawal, kawal tamu ini keluar. Merusak rencana saya. Kau pantas mati. Jarum ini menargetkan titik kematianmu. Mengambil nyawa anjingmu. Dia sungguh di depan begitu banyak orang. Ingin membunuhku. Gawat. Persiapan hadiah selesai. 30% keterampilan The medis film was Yi-chan didistribusi. translated and narrated by M Media. Aneh saya meleset. Atau apakah anak ini punya kemampuan nyata? Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Medis Yi-chan sangat mendalam. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang salah dengan Tuan Tua Su. Yi-chan, inikah yang Anda sebagai dokter dewa lakukan untuk mengobati orang? Anda benar-benar mengutamakan muka, sama sekali tidak punya batas moral. Yang Tian, apa maksudmu? Apa maksudmu? Hadapi mati masih jebak aku. Dia mengetahuinya? Tidak mungkin. Dia tidak punya kemampuan medis. Sama sekali tidak mungkin untuk melihatnya. Gantian apa yang kau coba lakukan? Penyakit Tuan Tua Su pada dasarnya tidak disembuhkan. Tidak sembuh. Tidak sembuh. Kau bicara omong kosong. Orang tua ini penuh hidup semangat. Bagaimana mungkin aku tidak sembuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar melihatnya. Tidak mungkin. Jarum 10 hantu ilahiku. Selain aku dan guruku, bagaimana mungkin orang lain bisa mengetahui kebenarannya? Tuan Tua Su, apakah Anda tahu tentang puncak kematian? Rally terminal. Rally terminal. Rally terminal. Rally terminal. Oh, apa maksudmu? Yi-chan, pada dasarnya tidak menyembuhkan Tuan Tua Su. Dia hanya menggunakan teknik akupuntur untuk merangsang potensi daya hidup Tuan Tua Su, menciptakan ilusi pemulihan sementara. Dengan langkah seperti itu, Tuan Tua Su akan kehilangan 10 tahun dari umurnya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Ye, dia sama sekali bukan orang seperti itu. Aku orang tua ini baik-baik saja sekarang. Kau, cepatlah dan dengar. Enya. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu jika kita bertanya. Yi-chan, saya benar. Aku. Kau bicara omong kosong. Ini jelas kau yang menjebakku. Seperti yang semua orang tahu, Yang Tian adalah bajingan terkenal di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia mengerti pengobatan? Yi-chan. Benar. Bagaimana Yang Tian tahu medis? Tidak akan. Harus dapat ginseng mendalam 1000 tahun ke tanganku. Dengan itu, aku bisa menekan rally terminal kakek tua Zu ini. Jika tidak, jika kita menunda lebih jauh, setelah waktunya berlalu, aku akan terbongkar. Yang Tian, sesuai dengan perjanjian barusan, aku menyembuhkan kakek tua Zu. Berikan aku ginseng mendalam 1000 tahun itu. Enya, kapan saya pernah setuju kepada Anda? Kakek Zo itu baru saja pulih dari penyakit serius. Dia sangat membutuhkan ginseng mendalam 1000 tahun menyehatkan tubuhnya. Kau jelas memilikinya, namun kau tidak mengizinkannya menggunakannya. Apakah kau mencoba membunuh kakek Zo itu? Saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Kau, Apakah Anda keberatan? Keberatan pun tak berguna. Seseorang dengan kaliber Anda, mulut runcing pipi monyet mata ikan mati, rahang menonjol dan mata seperti tikus, tangan ikut campur lidah tajam, dibenci manusia diabaikan anjing, selalu menganggur, berdiri di sana menusuk dengan beberapa jarum. Belum ada yang beritahu Anda bahwa Anda terlihat seperti nenek Rom. aku adalah dokter dewa, bukan nenek Rom. Kau sampan. Belum ada yang beritahu Anda. Kutuk orang terdengar manja. Aku. Gadis ini bilang dia membenciku, tapi aku tidak menyangka dia jatuh cinta padaku begitu cepat. Pesona tuan muda tak tertandingi.
Maka sekarang, boleh panggil dia kakak ipar sekarang. Cukup Xiao. Berhenti main-main. Xiao. Itu dia. Zhu Xiao. Aku ingat dia adalah orang yang jodoh Chu Qing, pemilik sistem Raja Abadi. Chu Qing turun gunung masuk dunia. Wanita pertama yang dia temui adalah dia. Mereka berdua akhirnya berakhir bersama. Jika Su Jiaro tidak menyebutkan nama itu, aku hampir lupa. Zhu Xiao adalah adik perempuannya. Gawat. Kekuatan Chu Qing tidak tertandingi di seluruh dunia. Jika aku berhadapan dengannya sekarang, aku takut aku pasti akan mati. Biro pengawas medis. Bicara, mengapa kau berpraktik kedokteran tanpa izin? Berapa banyak orang lain yang sudah kau rugikan? Aku menasihati kalian berdua untuk lebih sopan. Jika tidak, harga yang harus kalian bayar nanti mungkin tidak tertahankan. Bukankah kau hanya dokter gadungan? Mengapa kau bersikap sombong? Kalian berdua meremehkanku, dan aku juga meremehkan kalian. Namun sebentar lagi, kalian akan berlutut di hadapanku, bersujud dan meminta maaf. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau tahu di mana kau berada sekarang? Jujurlah mengakui kejahatanmu, dan terima hukuman dari hukum. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Hukum. Biar ku beritahu sesuatu. Hukum ada di sini untuk melindungi orang biasa sepertimu. Aku berbeda. Aku adalah dokter dewa. Aku adalah yang terpilih. Jadi kenapa, kalau aku tidak punya izin? Kemampuanku untuk merawat orang-orang itu adalah kehormatan mereka. Mereka seharusnya berterima kasih padaku. Sungguh sombong. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Sebelum kau bertindak, pikirkan baik-baik. Orang di depanmu, mampukah kau menyinggungnya? Siapa kau? Apakah kau tahu di mana tempat ini? Kau sedang melanggar hukum sekarang. Tidakkah kau tahu? Chu Qing, Ketua Balai Raja Abadi. Itu kau. Maaf, bawahanmu gagal mengenali orang hebat. Maaf, saya minta maaf kepadamu. Cepat buka borgolnya. Ya. Sudah kubilang padamu, aku adalah seseorang yang tidak mampu kalian provokasi. Tuanku, apakah kami melakukan kesalahan? Kami hanya mengikuti aturan saat menangani masalah ini. Dia adalah murid dari teman lama guruku. Beraninya kalian semut-semut mencoba membuat masalah untuknya. Aku jijik, melanggar hukum saat menegakkannya. Berpraktik kedokteran tanpa izin. Kami menangkapnya. Apa kesalahan kami? Belumkah kau menyadarinya? Perbedaan status di antara kita. Yang satu berada di langit, yang lain berada di bawah tanah. Pria ini jelas bukan orang biasa. Dia pasti juga seorang putra kebanggaan surga, kan? Anda pasti tuan. Utusan selamatkan saya. Halo, nama saya Yi Chen. Chu Qing. Kakak, mengapa Anda ditangkap dan dipenjara oleh mereka? Jika saya ingat dengan benar, Tuan Anda adalah dokter dewa nomor 1 di Kian Agung. Bagaimana mungkin Anda bisa ditangkap karena praktik kedokteran tanpa izin? Yah, itu semua karena satu bajingan. Jadi Anda mengatakan, dokter dewa muda terhormat, dirugikan generasi kedua kaya sebabkan Anda hampir berakhir di penjara. Itu semua karena mulut anak itu terlalu meyakinkan. Aku, hei kakak Chu, sejak saya kecil, belum pernah alami perlakuan tak adil begini. Cukup, berhenti bicara. Hutang ini pasti bantu Anda selesaikan. Benarkah? Tuan Ando dan Tuan saya adalah kenalan lama. Menggertak Anda sama dengan menggertak saya. Hanya berdasarkan ini saja, dia tidak pantas hidup di dunia ini. Bagus, kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Tunggu, bagaimana kalau kita pergi dulu dan mendapatkan izin praktik medis? Baiklah. Ayah sudah jelaskan semua padamu. Ini hanya kecelakaan. Benar. Sebuah kecelakaan. Saya mengerti. Nah, melahirkanmu saat itu adalah kecelakaan bagi ibumu dan aku. Ayah, bagaimana ayah bisa sampai di sini? Bukankah aku dengar kamu diintimidasi di keluarga Su? Jadi aku bergegas ke sini dengan cemas. Tapi aku tidak menyangka, nak, kamu cukup tangguh. Nah, karena kamu baik-baik saja. Besok, kebetulan ada perjamuan promosi investasi. Mengapa kamu tidak pergi pada saat itu?
Semua tokoh terkemuka di Jiangcheng akan hadir. Lebih penting lagi, Dewa Memasak Nasional, Shenqi juga akan hadir. Shenqi. Itu dia. Ada apa, nak? Kamu kenal Dewa Memasak Shem? Ini luar biasa. Biar ku beritahu, Dewa Memasak Shem saat ini berada di lingkaran tokoh berpengaruh di Jiangcheng, sangat dipuji dan sangat populer. Kenal dia. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Nah, ada apa? Kayah jangan khawatir. Aku akan pergi. Aku akan pergi dan melihat baik-baik kemampuan Dewa Memasak ini. Baiklah, Kakak ipar, ingin makan hidangan Dewa Memasak? Bisakah kamu membawaku bersamamu besok? Xiao, jangan mempersulit Yang Tian. Jika aku ingat dengan benar, Zhu Xiao, mereka seharusnya sudah bertemu dengan Chu Qing yang baru saja turun gunung. Mungkin gunakan kesempatan buat mereka bertarung. Baiklah, aku jemputmu besok pagi. Benarkah? Kakak ipar perlakukan baik. Aku telah merepotkannya lagi. Seperti yang diharapkan, dia masih memiliki perasaan padaku. Bagaimana buat Dewa Perang Raja Abadi besok? Bertarung dengan Dewa Memasak. Konferensi perdagangan. Bukankah itu tuan muda tertua dari keluarga Yang? Dia benar-benar datang hari ini juga. bukankah itu jelas? Itu pasti karena hari ini Dewa Memasak beraksi. Benar-benar kau. Dewa Memasak bergantung pada yang kuat. Shenqi. The film was translated and narrated by M Media. Hei, kakak ipar. Apa yang kamu lakukan? Ini hanyalah hidangan pembuka. Hal yang baik masih akan datang. Mengapa kau terburu-buru? Benarkah? Mengapa aku harus berbohong padamu? Shenqi. Tak diduga dapat sistem Dewa Memasak, tetapi tidak mengikuti jalan yang benar. Menggunakan masakannya, dia secara paksa mengendalikan hampir semua tokoh kuat di Jiangcheng, membuat para tokoh kuat kecanduan pada makanan yang dimasaknya. Konferensi investasi ini. Langkah pertama mulai rencanamu. Astaga. Aku belum pernah makan sesuatu selesat ini. Layak jeti Dewa Memasak. Reputasi pantas didapatkan. Benar. Bagaimana jika saya tidak bisa makan ini lagi nanti? Saya merasa seperti akan gila. Jangan khawatir, kali ini giliranku. Kau tidak akan semudah ini. Dengan gadis ini di sini, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi hari ini. Masakanmu. Apakah dijamin aman? Saya Dewa Memasak. Saya berspesialisasi dalam memasak. Makanan buat saya tak aman. Aku bertanya padamu, masakan ini, apakah dijamin aman? Anda sengaja mencari masalah bukan? Apakah Anda akan memakannya atau tidak? Jika tidak ada yang salah dengan masakanmu, aku pasti akan memakannya. Tapi bagaimana jika ada masalah dengannya? Jika ada masalah, saya akan memakan piringnya. Apakah Anda puas sekarang? Baiklah, kau mengatakannya. Hei Anda. Anda membuang hidangan saya bukan? Apa maksud Anda? Sengaja mencari masalah. Ada apa dengan tuan muda tertua yang ini? Mengapa dia tiba-tiba mencari masalah dengan Dewa Memasakan Shen? Saya dengar Yang Tian. Pada dasarnya picik dan berpikiran sempit. Dia mungkin berpikir, Dewa Memasak Shen mencuri perhatiannya. Makanan yang dibuat Shenqi, pasti ada masalah. Mustahil. Semua orang menyukai makanan yang saya buat. Masalah apa yang mungkin ada? Masalahnya, kenyataan semua orang menyukainya. Apa maksud Anda dengan itu? Lihat. Apa masalahnya? Bahkan anak kucing memakannya dan baik-baik saja. Apalagi yang harus Anda katakan? Saya katakan ini kepada Anda. Jika tak jelaskan diri jelas hari ini, mulai sekarang, semua orang di Jiangcheng, jangan pernah berpikir untuk memakan makanan yang saya buat. Apa? Tidak mungkin.
Jika tak bisa makan hidangan dewa memasak, lalu aku mungkin lebih baik mati saja. Yang Tian, kau harus memberikan dewa memasak sebuah penjelasan. Tepat sekali. Harus jelaskan pada dewa memasak. Sebuah penjelasan. Sebuah penjelasan. Sebuah penjelasan. Sebuah penjelasan. Benar terpikat makanan ini, sampai kau kehilangan akal sehatmu. Kau sebenarnya tidak percaya bahwa keterampilan memasak seseorang dapat mencapai tingkat memuaskan selera semua orang kan? Itu benar. Bagaimana mungkin orang masak makanan yang disukai semua orang? Kecuali itu dia, benar tambah sesuatu ke dalamnya. Makanannya enak. Semua karena sistem. Jika aku mengatakan hal seperti itu, aku takut tidak ada yang akan percaya sama sekali. Jika aku hanya membuat semua orang hari ini, masakanmu, percaya bahwa Senchi penuh dengan teknologi dan kekejaman, maka kau seumur hidup ini mungkin tidak akan punya kesempatan lagi untuk melangkah ke dapur. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Hidangan-hidangan saya ini. Pergilah dan ujilah, atau apapun. Lakukan sesukamu. Saya bisa menemani Anda kapan saja. Tetapi jika hidangan-hidangan hari ini tidak bermasalah, Anda tuan muda yang harus meminta maaf secara terbuka kepada saya di depan semua orang. Melihat dewa memasak Shin, dia terlihat sangat percaya diri hari ini. Saya rasa tuan muda yang hari ini akan kehilangan muka. Hidangan-hidangan saya ini yang memikat ribuan orang sepenuhnya mengandalkan keunggulan sistem. Menambahkan sesuatu. Mencurigakah jika bisa temukan The apapun? film was translated and Kalau narrated begitu by lihatlah M lagi. Media. Kucing ini makan makanan Senchi. Dan lihat apa yang terjadi padanya. Apa yang sedang terjadi? Ini Kau klaim masakanmu tak bermasalah. Lalu mengapa kucing ini, setelah memakan makananmu, bertingkah seolah kerasukan? orang ini tidak bermain sesuai aturan. Apa yang harus saya jelaskan? Haruskah saya memberitahu mereka bahwa karena berkat sistem, makanan yang saya buat membuat semua orang ketagihan? Pergi, pergi, pergi. Siapa yang tahu apa yang kucing ini makan sebelumnya? Sehingga berakhir seperti ini. Bagaimana bisa timpakan ini padaku? Aku membenci. Kalau begitu, anak kucing itu jelas baru saja makan benda yang kamu buat dan langsung menjadi seperti ini. Sekarang setelah semua jati begini, kamu masih berani berkelip. Buat semua orang terobsesi masakanmu. Membuat semua orang kecanduan masakanmu. Aku curiga bahwa di dalam masakanmu, kau menambahkan zat terlarang ke dalam makananmu. Apa? Dia memasukkannya ke dalam makanan, menambahkan zat terlarang. Tidak mungkin. Jika dia tambah zat terlarang, saya merasa seluruh hidup saya sudah hancur. Saya tidak melakukannya. Bagaimana bisa saya masukkan ke masakan saya, menambahkan zat terlarang? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana bahan-bahan biasa ini memungkinkanmu mencapai, disukai oleh semua orang? Apakah kau pikir, kau adalah reinkarnasi dari dewa memasak? Bajingan, saya benar-benar adalah reinkarnasi dewa memasak. Kalian semua berani mempertanyakan saya? Sama sekali tidak. Jika saya membiarkan anak ini berhasil dengan omong kosongnya hari ini, seluruh kalangan atas, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan berani makan makanan saya lagi. Katakan pada kami, mengapa masakanmu begitu unik? Beri aku penjelasan ilmiah. Gawat, dia tidak bicara lagi. Mungkinkah dia diekspos oleh kakak iparku dan tidak bisa berkata-kata? Saya tidak. Kalau begitu bicaralah. Beritahu semua orang alasannya. Saya adalah reinkarnasi dewa memasak. Saya memiliki sistem dewa memasak. Itulah mengapa makanan yang saya buat secara alami dilengkapi dengan efek khusus. Sebenarnya, aku adalah reinkarnasi dari Qin Shi Huang. Beri aku 50. Ketika aku menemukan mausoleum kekaisaran dan membangunkan 12 kolosus perunggu dan membangun kembali dinasti, aku pasti akan menemukanmu dan mengangkatmu sebagai jenderal agungku. Bagaimana? Beri aku 50 yuan. Reinkarnasi Qin Shi Huang apa? Apakah Anda menganggap saya bodoh? Kau baru saja bilang, kau adalah dewa memasakan. Apa kau menganggapku bodoh? Aku. Tepat sekali. Aku hampir mempercayainya barusan. Bagaimana itu mungkin? Di dunia ini, tidak ada adaptasi dewa memasak. Dan, sistem macam apa? Serius, apa kau pikir ini adalah drama pendek? Tepat sekali. Dia pasti menaruh sesuatu ke dalam makanan itu. Halo biru pengawas. Kami punya kasus keracunan massal di sini. Tunggu Anda berani memanggil polisi. Itu di Hotel Lanyu. Itu bukan saya. Benar, cepat-cepat. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi hari ini. Yang Tian. Anda memaksa saya. CEO Tianxia. Sepertinya mereka benar-benar telah dikendalikan. Shen Kai, tamatlah kamu. Masalah-masalah ini, aku pasti akan melaporkannya.
Baiklah. Tapi Anda tidak akan mendapat kesempatan. Tangkap kedua orang itu. Kakak ipar, apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya rencana. Tutup matamu. Kakak ipar, apakah sudah siap? Aku benar-benar tidak salah ingat. Chu King ini sombong dan egois. Pertama kali dia bertemu Su Xiao, dia menempatkan mantra pemantauan padanya. Meskipun Su Xiao bisa dilacak oleh Chu King kapan saja, tetapi di saat krisis, itu juga akan menyelamatkan hidupnya. Beritahu Chu King. Apa yang Anda lakukan? Baiklah. Kalian semua. Kultivasiku tak terikat jalan surgawi. Takut pengaruhi orang biasa dan memicu kesengsaraan surgawi. Kalian beberapa orang ini pasti sudah berdarah sampai mati di sini. Ye Zhen, ayo pergi. Ya. Tunggu sampai aku kembali. Selesaikan semua perhitungan baru lama. Dosa apa yang telah kulakukan? The film was Tuan translated Muda Qian, and apakah kamu baik-baik narrated saja? by M Media. Ini baru permulaan. Qian Kun, kuharap kamu bisa menahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sistem rabatmu tidak bisa membuatmu semulus ini selamanya. Cukup. Mari kita cepat pergi. Tempat ini sial. Tuan Muda Qian, kita mau kemana? Kerugian besar kali ini. Harus cari cara pulihkan benar. Mengganti kerugian. Tuan Muda Qian, kamu membeli tanah dan mempekerjakan orang. Sistem rabat uang. Namun kamu berbicara dengan begitu santai. Benar-benar pantas menjadi Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian, bagaimana ganti kerugian uang? Bagaimana hal seperti itu bisa dibicarakan dengan santai? Tapi kau hanya perlu tahu satu hal, yaitu aku Qian Kun. Kekurangan segalanya, kecuali uang. Berapapun uang yang kuinginkan, aku bisa memilikinya. Tuan Muda Qian luar biasa. Apa yang kamu pura-purakan? Bukankah semua orang tahu, anak ini tak mampu hasilkan uang. Dia sepenuhnya bergantung pada sistem rabat. Jika dia tidak punya sistem itu, Qian Kun ini hanyalah sampah. Sebentar lagi aku akan membiarkanmu menyaksikan dengan benar bagaimana aku menghabiskan uang. Jika kau bahkan tidak tahu cara menghabiskan uang, jangan bicara uang. Ayo pergi. Tuan Muda Qian, Xiao Xiao. Hari ini suasana hati baik, jadi aku akan membuat pengecualian kali ini, memenuhi semua keinginanmu. Ayo. Kamu pikir aku tidak tahu? Andalkan habiskan uang untuk Dewi. Cashback dari uang bucin. Jangan khawatir, selanjutnya, tak biar habiskan 1 sen. apakah ini yang namanya orang kaya? Jika ada yang bisa melayani mereka, bukankah mereka akan mapan sepanjang tahun? Kau pasti baru di sini. Tuan Muda Qian dulu, dia akan dengan santai menghabiskan jutaan untuk wanita yang disukainya. Kurasa hari ini, semua orang sedang beruntung. Tuan Muda Qian, kau terlalu baik padaku hari ini. Kita baru saja mulai. Habiskan uang dengan bebas hari ini. Ya, Jika tak biar habiskan uang untukmu, saat itulah aku akan khawatir. Bagiku yang memiliki sistem rabat, semakin habiskan semakin dapat uang. Tuan Muda Qian, apakah ini cantik? Bagus, Bagaimana dengan yang ini? bagus. Hei, dan yang ini juga cantik. Apakah menurutmu ini cantik? Tuan Muda Qian, tolong bantu aku lihat, mana dari dua ini yang lebih cocok untukku. Tolong bantu aku lihat, mana yang terlihat lebih baik. Apa kau sudah selesai? Berapa lama lagi kau akan mencoba pakaian?
Kau sangat sabar sebelumnya. Ada apa denganmu hari ini? Xiao Xiao, di belakang Tuan Muda Qian, banyak tempat belum kau kunjungi. Bagaimana kalau begini? Semua yang baru saja kamu lihat dan sukai, bungkus semuanya. Ya, bungkus semuanya. Tuan Muda Qian, kau terlalu baik padaku. Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian. Sudah habiskan banyak hari ini. Bagaimana biar kau habiskan lebih banyak? Pembelian Xiao Xiao hari ini saya tanggung. Ini, gesek kartu saya. Tidak. Tuan Muda Qian, ada apa? Apakah karena Tuan Muda yang habiskan uang untukku, sehingga kau cemburu? Jangan khawatir. Kau adalah satu-satunya di hatiku. Aku. Dia menghabiskan semua uangnya. Bagaimana dapat cashback belanja sekarang? Tuan Muda Qian jangan khawatir. Jumlah uang sekecil ini bukan apa-apa bagi saya. Meskipun saya tidak sekaya Anda, membayar untuk satu pembelian ini tetap tidak masalah. Ini semua uangku. Tuan Muda Qian, temanmu benar-benar murah hati. Habiskan banyak di pertemuan pertama. Jika tak harus siaran langsung malam ini, pasti tinggal makan anak dengan kalian berdua. Tuan Muda Qian, tak ucap terima kasih pada temanmu. Ini bukan masalah besar. Benar-benar terima kasih padamu. Untung Su Xiao Xiao harus framing malam ini. Jika tidak tak punya jalan keluar. Tuan Muda Qian, anggap saya orang luar. Ini hanya soal uang. Jangan dibahas. Qian Kun, bukankah kamu mengandalkan sistem rabat? Tak beri kesempatan habiskan uang. Mari kita lihat bagaimana kamu tetap kaya kalau begitu. Qian Kun, pikir aku tak antisipasi ini. Sayang, buat kakak bergegas jadi nomor 1 di seluruh platform. Terima kasih pendukung utamaku Tuan Muda Qian. Malam ini, seluruh internet akan menyaksikan malam yang legendaris. Tuan Muda Qian, kakak aku akan menari untukmu. The film was translated Beri aku rabat 100 and kali lipat, narrated 1000 by kali M lipat. Media. Qian Kun, tak beri kesempatan apapun. Cepat kunci ruang siaran langsung Su Xiao Xiao untukku. Sekarang, lihat cara lainmu hasilkan uang. Ada apa? Aku sudah mengirim hadiahnya. Mengapa rabat dari sistem rabat belum dikembalikan? Mungkinkah sistemnya rusak? Ruang siaran langsung telah dikunci. Mengapa? Aku hanya ingin menghabiskan uang. Mengapa ini begitu sulit? Dan uangku belum dikembalikan. Tidur. Siapa itu? Mungkinkah si bocah Qian Kun datang mencariku? Itu seharusnya tidak benar. Su Xiao Xiao. Hai. Apa kamu tahu kamu telah menerobos masuk? Yang Tian, apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau jelas membelikan kutas baru saja siang ini. Mengapa kau malam ini membuat ruang siaran langsungku ditutup? Apa maksudmu dengan ini? Ini. Itu. Jika temanku tak tahu kau yang lakukan, tak tahu kau dibalik kenakalan ini. Sebenarnya itu karena aku. Yang Tian, apakah kau melihat Tuan Muda Qian berkata? Dia beri hadiah sampai aku jadi nomor 1 di seluruh platform. Apakah kau cemburu? Bagaimana mungkin? Xiao Xiao, bagaimana mungkin aku menyimpan pikiran tentang wanita Tuan Muda yang... Kukira kau tidak akan berani. Namun, karena kamu telah memprovokasiku seperti ini, sebagai seorang pria,
Jika aku tidak melakukan sesuatu, bukankah itu tidak dapat diterima? Apa yang akan kau lakukan? Biar ku beritahu. Jika Tuan Muda Qian tahu, dia bisa menghancurkanmu hanya dengan uang. Tuan Muda Qianmu telah hadapi krisis keuangan. Jika kamu tidak percaya padaku, telepon dia dan minta dia mentransfer sejumlah uang kepadamu. Baiklah. Aku akan memberitahumu sekarang juga betapa kuatnya Tuan Muda Qian. Halo Tuan Muda Qian. Aku awalnya ingin siaran langsung, tapi ruang siaran langsung diblokir. Mengapa tak transfer uang langsung padaku? Keluar. Aku sangat kesal sekarang. Keluar. Wanita jalang ini. Wanita sialan hanya peduli uang. Uangku belum berhasil dikembalikan. Dan kau masih meminta uang dariku. Sengaja provokasiku. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak akan pernah membentakku sebelumnya, dan tidak mungkin baginya untuk tidak mentransfer uang kepadaku. Apakah dia tidak mencintaiku lagi? Mungkin tidak, mungkin. Dia hanya kehilangan minat padamu. Yang Tian, bisakah kau membantuku? Aku mohon padamu untuk membantuku, membuka blokir ruang siaran langsung. Aku memohon padamu. Sejujurnya, ini adalah Su Xiao Xiao. Sosoknya sangat menarik. Keterlibatannya, kemalangan tak pantas. Mengenai masalah ini, itu dimulai karena aku sementara ini tidak punya cara. Bantu buka blokir ruang siaran. Ada sejumlah uang di kartu ini. Ambil ini dulu, sebagai kompensasi untukmu. Hai. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak suka tidur di rumah orang lain. Kenapa kamu tidak membawaku pulang? Bagus. Coba jebakan madu padaku. Chin Kun bajingan itu perlakukan aku begini. Tak punya siapa lagi kuandalkan kini. Dulu aku berpikir bahwa jika aku punya uang, aku akan memiliki segalanya. Tapi aku masih harus hidupku layani suasana hati orang. Baru kemudian aku menyadari. Apa yang kubutuhkan bukanlah uang. Apa yang kuinginkan adalah cinta. Aku kekurangan rasa aman. Jadi aku hanya bisa menggunakan kesombongan dan uang untuk mengisi kekosongan di hatiku. Saat Qian Kun mengutukku, aku merasa duniaku runtuh. Yang Tian, aku tahu kamu berbeda dari Qian Kun. Jadi bisakah kamu membawaku pulang? Xiao Xiao. Masalah ini sebenarnya bukan masalah besar. Itu salahku. Uang ini hanyalah kompensasi untukmu. Yang Tian, aku tahu kamu berbeda dari pria lain. Aku salah paham padamu. Karena itu, bisakah kamu membawaku pulang? Yang Tian. Sebenarnya apa yang kamu pura-purakan? Baiklah. Xiao Xiao, kita sudah sepakat. Aku hanya mengantarmu pulang. Tak sangka aku Qian Kun alami hari. Harus bergantung uang orang lain. Jika buka, karena uangku belum dikembalikan, mengapa aku harus datang mencari Yang Tian? Tidak. Kehilangan muka jika lakukan ini. Aku baru saja menyombongkan diri padanya kemarin, hari ini datang cari perlindungan padanya. Lupakan saja. Harga diri lebih penting uang. Paling buruk nanti, setelah pakai sistem hasilkan uang, aku akan membayarnya kembali lebih banyak saja. Tuan Muda Yang. Tuan Muda Yang. Mungkinkah dia tidak ada di rumah? Itu seharusnya tidak benar. Yang Tian, siapa yang mengatakan kemarin, kamu hanya akan membawaku pulang? Apa kamu salah paham? Aku yang ingin pergi. Kamu benar-benar tak mau lepasku. Su Xiao Xiao, karena kamu adalah wanitaku sekarang, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya.
Alat Qian Kun, hasilkan uang lagi. Yang Tian. Ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba bertingkah seperti ini? Xiao Xiao. Pernahkah kamu berpikir untuk mengubah cara hidupmu? Yang Tian. Apakah kamu juga seperti pria-pria lain itu? Rencana tinggalkan aku setelah selesai. The film was translated and narrated by M Media. Yang Tian. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Tolong jangan begitu kejam. Aku tahu kamu sama seperti orang-orang kaya itu, memandang rendah diriku. Tapi aku benar-benar bisa melepaskan segalanya. Asalkan kamu bisa tinggal bersamaku selamanya. Aku bersumpah, aku bisa menghabiskan sangat-sangat sedikit. Sungguh. Xiao Xiao. Belum terima pendidikan baik. Kamu tidak punya cara untuk memilih hidupmu sendiri. Aku tidak mencoba meninggalkanmu. Aku ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di mana kamu bisa membuat pilihanmu sendiri. Selain itu, bisakah pekerjaan siaran langsungmu bertahan seumur hidup? Mereka yang menikmati menonton siaranmu, apakah mereka benar-benar suka menonton siaranmu? Mereka punya motif tersembunyi. Kamu seharusnya tahu itu lebih baik dariku kan? Apakah aku benar-benar punya hak untuk memilih hidupku sendiri? Tentu saja, kamu tahu. Kirim kamu ke luar negeri 3 tahun. Ke universitas paling bergengsi. Selama kamu bersedia. Tidak bisakah aku belajar di dalam negeri? Hanya dengan berganti ke lingkungan yang benar-benar baru, kamu bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kehidupan masa lalumu. Baiklah. Yang Tian, aku setuju. Tapi kamu juga harus berjanji padaku bahwa kamu pasti akan datang menemuiku. Baiklah, aku janji. Berani bertaruh denganku. Jika aku benar-benar Raja Abadi, kalian semua harus berlutut dan meminta maaf padaku. Terutama kau. Kau tidak hanya harus meminta maaf padaku, tetapi kau juga harus berlutut dan berguling keluar dari sini. Hei, kenapa aku tidak berani aku? Hai, Tuan Muda Yang, kenapa kau menghentikanku? apa yang kau pertaruhkan dengannya? Apakah kau perlu dia membuktikan sesuatu? Perlu dia buktikan sesuatu? Atau Xiao? Perlu buktikan sesuatu padanya? Kakak ipar, siapa ingin lihat dia buktikan? Ini. Raja Abadi. Pikirkanlah. Jika kau memenangkan taruhan, baiklah, permintaan maaf sambil berlutut, dan dia harus merangkak keluar dari sini. Bagaimana jika kami memenangkan taruhan? Sama sekali tidak ada. Kami orang-orang di sini. Hanya di sini untuk menghiburmu. Oleh karena itu, kami tidak bertaruh. Baiklah. Selama kau menang, teratai salju Tianshan 1000 tahun ini akan diberikan kepadamu. Teratai salju Tianshan 1000 tahun. Barang yang begitu dahsyat. Lalu apa? Apakah itu banyak? Saudara, tidakkah kau tahu acara macam apa ini? Untuk membawa sesuatu seperti ini, untuk menghina kami. Baiklah. Selama kau berani bertarung, jika kau menang, aku akan memberimu pesanan 10 miliar dan posisi pelindung kanan Balai Raja Abadi. Hidup mudah dan nyaman kini, bebas dari kekhawatiran makan dan pakaian. Aku tidak menginginkan barang-barangmu. Oleh karena itu, aku tetap tidak akan bertaruh. Kau. Apa kau inginkan sebelum bertaruh denganku? Aku sarankan kau menyerah pada ide itu. Aku bilang tidak ada taruhan, yang berarti tidak ada taruhan. Raja Abadi. Aku sekarang melihat dengan jelas. Hari ini kalian sekelompok semut sengaja bermaksud mempermalukanku. Long Tao, siap? Atas perintahku. Semua orang di sini hari ini dilarang pergi hidup-hidup. Penghinaan hari ini. Tuntut bayar hutang darah. Dengan darah. Ya. Sialan. Kau yang menambah drama baiklah. Apa hubungannya dengan kami? Bahkan masih berkelahi juga. Di mana hukum dan ketertiban? Xiao. Jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan memberimu
Ulang tahun terbaik. Tapi orang-orang ini sama sekali tidak perlu tinggal. Aku membenci. Kurasa kau yang bosan hidup. The film was translated Berani menyerang di sini. and narrated Pengawal. by M Media. Tangkap orang gila ini. Maju. Bagaimana Cucing bisa menjadi seperti ini? Mungkinkah dia selalu seperti ini? Dan hanya berpura-pura sebelumnya. Menyembunyikan sifat aslinya. Kalian bocah kecil. Terima serangan telapak tangan ini. Kekuatan tempur Raja Abadi ini benar-benar efektif. Tapi aku tak bisa biarkan dia terus menyakiti orang. Para protagonis ini benar-benar menganggap nyawa manusia sebagai lelucon. Tapi kau cuma punya setengah kekuatanku. Dan berani menyerangku. Kau hanya mencari mati. Penghinaan yang kuderita hari ini. Semuanya karenamu. Kalau begitu aku akan mengambil nyawamu. Untuk membalasnya. Tidak. Hentikan. Cucing, aku tidak peduli apakah kamu adalah Raja Abadi atau siapapun. Aku memintamu segera saat ini juga untuk meninggalkan pesta ulang tahunku. Ulang tahunku. Tidak menyambut orang sepertimu. Orang gila yang sembarangan melukai orang lain. Xiao, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena Cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun darimu. Tindakanmu hari ini benar-benar membuatku kecewa. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa. Aku pernah mengira kamu adalah orang baik. Punya keterampilan bela diri. Tetapi kamu mengulurkan tanganmu kepada mereka yang lebih lemah darimu. Kamu hanyalah sampah masyarakat. Xiao. Semua yang kulakukan. Semuanya demi kau. Keluar dari sini. Raja Abadi ini benar-benar ganas. Xiao. Mendeteksi bahwa host berhasil ganggu plot protagonis sistem. Hadiah sekarang sedang dikeluarkan. Seluruh kekuatan tempur Raja Abadi bersama dengan peningkatan pesona. Meskipun Yang Tian memiliki banyak kekurangan dan masalah, dia tahu dia tidak bisa mengalahkanmu. Namun dia tetap memilih untuk melawanmu. Ini justru untuk mencegah lebih banyak orang agar tidak dirugikan olehmu. Menurut pendapatku, dia adalah pahlawan sejati. Aku akhirnya mengerti sekarang mengapa kakakku sangat menyukainya. Xiao. Apakah dia memaksamu? Tolong segera. Sekarang juga. Meninggalkan pesta ulang tahunku. Tak mau ulangi 2 kali. Baiklah. Xiao. Aku pergi. Tapi aku akan kembali. Aku harus membuatmu menyadari. Siapa yang benar-benar pantas kau percayai. Berhenti membuang waktu. Cepat bawa aku kembali untuk mengobati lukaku. Baiklah. Itu sakit sekali. Sakit sekali. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat pijat untukku. Mengapa kau berteriak? Bukankah itu hanya memijat punggung? Dia terluka. Dan dia menghentikan Cucing di pesta ulang tahun. Memijat punggungnya. Seharusnya tidak terlalu berarti kan? Nyaman. Sedikit lebih tinggi. Ya, tepat sekali. Nyaman. Gunakan lebih banyak tenaga. Tunggu, jangan. Jiaro. Jiaro. Dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu segalanya. Ketika Xiao masuk barusan. Aku sudah melihatnya. Selama kau baik itu, penting. Lihat penampilanmu. Kau tidak terlihat seperti ada yang salah, Kak. Luka-luka Yang Tian sebenarnya cukup serius. Benar. Seluruh tubuhku dipenuhi memar. Di mana? Di mana?
Xiao masih di sini. Berhenti main-main. Bagaimana jika Xiao ada di sini? Semua yang seharusnya terlihat dan yang tidak seharusnya terlihat sudah terlihat. Dia bahkan menyentuhku. Aku hanya peduli karena kamu terluka. Di pesta ulang tahunku. Itu sebabnya aku menunjukkan perhatian padu. Sama sekali bukan seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, aku percaya padamu. Kak, lihat dia. Apakah kamu tidak akan mendisiplinkannya? Apakah aku perlu mendisiplinkannya? Kurasa, kaulah yang perlu didisiplinkan. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Xiao, aku tahu. Ini semua salah orang ini. Hei, apa? Ye Chen keluar membuat masalah lagi. Apa? Ini putraku. Dia sudah koma selama hampir 5 tahun. Dokter paling terkenal di dunia. Semuanya telah memeriksanya. Semua bilang tak bisa dilakukan. Itu karena kau merasa bahwa kau bisa menyelamatkan putraku. Benar, sehingga aku menemukan cara untuk mengeluarkanmu dari sana. Jangan khawatir, Patriark Lin. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Dokter Dewa Ye, kau harus memeriksanya dulu sebelum berbicara. Beberapa hari yang lalu, masalah mengenai Tuan Tuasu. Aku sudah mendengar semuanya tentang itu. Jika kau berani menipuku, aku Lin. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan luar biasa, tetapi mengirimmu kembali untuk tinggal seumur hidup masih bukan masalah. Ini semua karena Yang Tian dan Zujiaro sialan itu. Jika bukan karena mereka berdua, sebelumnya orang-orang ini semua memohon aku datang mengobati. Beraninya mereka mengancamku. Denyut nadinya stabil, namun dia tetap tidak sadarkan diri. Seharusnya kerusakan pada platform spiritual. Tapi apakah sesederhana itu? Yang Tian sialan itu benar-benar membuatku ragu kemampuan medisku sendiri. Dokter Dewa Ye, bagaimana keadaannya? Bisakah putraku bangun? Situasi tuan muda kalian. Seharusnya Penipu yang berpraktik medis tanpa izin masih berani keluar menipu orang lain. Paman Lin, kondisi Xiaoyu sudah sangat serius. Tak bisa coba cara tak pasti lagi. Orang ini terakhir kali hampir menyebabkan tuan tua keluargaku kehilangan nyawanya. kalian berdua mengoceh terus. Apakah kalian tidak akan pernah berhenti? Aku beritahu kalian, Patriark Lin, undang aku obati penyakitnya adalah urusan keluarga Lin. Apa hubungannya dengan kalian berdua? Patriark Lin penyakit ini mengobati atau tidak mengobati? Jiaru, jangan khawatir. Dokter Dewa Ye dibawa keluar olehku. Dia bilang dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Xiaoyu jika dia berani berbohong. Aku pasti akan membuatnya seumur hidup. Dokter Dewa Ye, silakan. Baiklah Patriark Lin. Situasi dengan putra Anda pada dasarnya sudah saya pahami. Saya memiliki 70% keyakinan untuk menyelamatkannya. Benarkah? Sungguh Lukon. Terakhir kali The film ketika was kau translated mengobati Tuan Tuasu, and narrated by kau mengatakan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Patriark Lin, Anda harus percaya padaku. Selama Anda percaya padaku, aku tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menyelamatkan nyawa putra Anda. Paman Lin, Jiaro, biarkan saja Paman Lin mencoba sekali. Dokter Dewa Ye, silakan. Baiklah. Patriark Lin, ini adalah teknik rahasia unikku. 10 jarum hantu ilahi. Jika aku menggunakan teknik jarum ini, pasti bisa selamatkan nyawa putra. Aku mendapatkan medis Yechan tempur Raja Abadi. Jelas jiwa Dewa Lin Yu telah sepenuhnya padam. Dia sudah menjadi cangkang kosong. Sia-sia mencoba membalikkan takdir. Tidak ada kemungkinan untuk bangun lagi. Namun Yechan bersikeras menyelamatkannya. Sepertinya dia melakukan ini demi sistem. Sudah mengabaikan nyawa orang lain. Bahkan Lin Yu, dia berniat merusak tubuh terakhirnya. Apakah kau yakin aku punturmu bisa menyelamatkan orang? Dokter Dewa Ye, mengapa Anda tidak mencoba metode lain?
Beberapa hari terakhir ini, baru sekarang. Biarlah. Ini sebenarnya menyelamatkanku dari beberapa masalah. Kalau begitu aku akan menggunakan teknik rahasia unikku yang lain. Telapak tembus tulang menembus langit. Aku tetap bisa menyelamatkannya. Perhatikan baik-baik. Orang ini sebenarnya sudah lama meninggal. Selama aku menghidupkannya kembali sementara. Bahkan jika dia hidup selama 1 hari, 1 jam pun dianggap menyelamatkan. Ketika aku maju lebih jauh, aku bisa menangani Yang Tian dengan benar. Dr. Dewa Ye. Teknikmu, mengapa terlihat seperti pijatan? Apakah itu efektif? Juga, Dr. Dewa Ye, izin medismu. Sudah kau dapatkan belum? Teknikmu ini harusnya disebut perawatan kesehatan. Apakah ini bahkan bagian dari sistem yang sama? Dr. Dewa Ye. Kenapa tak ada yang dengar? Kapan teknik pijatmu ini? Apakah kau mengarang ini di tempat untuk membodohi kami? Jangan biarkan dia bahaya nyawa orang. Xiaoyu, 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 kau yang bermarga Yi, jika sesuatu terjadi pada putraku, aku akan mengambil nyawamu. Ini buruk, amatir ini berniat bahaya nyawa orang. Tak sangka kekuatan tempur Raja Abadi, ditambah kemampuan medis Ye Chen, mungkin benar-benar bisa menyembuhkan Lin Yu. Pantas saja Ye Chen tidak punya solusi. Dia hanya tahu kemampuan medis. Bagaimana mungkin dia bisa membentuk kembali jiwa Dewa Lin Yu? Paman Lin, aku punya cara untuk mengobati Lin Yu. Meskipun aku tidak memiliki kepastian mutlak, ini adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Ayah, biarkan dia mencoba. Pengobatannya sudah selesai. Hei, ayah. Aku merasa benar-benar sehat. Terima kasih banyak, Yang Tian. Jiaro, carilah suami yang baik untuk dirimu. Yi Shen, kau berhenti di situ. Aku Lin selalu menepati janjiku. Mulai hari ini dan seterusnya, selama keluarga Linku ada. Jangan pernah berpikir untuk hidup keluar dari sana. Pengawal tangkap dia. Kirim dia ke penjara, Patriark Lin. Beri aku 1 kesempatan lagi. Host terdeteksi. Berhasil melenyapkan protagonis sistem. Sekarang mengeluarkan hadiah. Memperoleh sistem Dr. Dewa Yi Chen. Akhirnya satu telah sepenuhnya diurus. Yang Tia dan Jiaro, aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kalian berdua pasangan muda. Apa yang kalian inginkan? Sebutkan saja. Paman Lin, tolong jangan katakan itu. Xiaoyu, bisa pulih sepenuhnya. Sudah merupakan hal terbaik yang bisa terjadi. Mengenai Yang Tian, aku sendiri yang akan memberinya hadiah yang layak. Mengapa terburu-buru? Mengapa kau menarikku? Itu Paman Lin orang terkaya. Sungguh kesempatan sekali seumur hidup. Baiklah, mari kita cepat The pergi. film was Kau bekerja translated keras hari and ini. narrated Ajak by makan lezat M-Media. nanti. Anggap saja ini hadiahmu. Biar ku beritahu, restoran ini sangat sulit untuk dipesan. Jika bukan karenamu mendapatkan pahala hari ini, tidak mungkin aku akan menghabiskan banyak uang untuk membawamu ke sini memakan ini. Ku dengar sejak restoran ini mendapat koki baru. Rasa makanannya telah melambung tinggi. Hei,
Kamu belum melihatnya. Aku pernah melihat Master Chef ini. Hanya punya satu tangan. Untuk bisa membuat makanan selezat itu dengan satu tangan. Benar-benar luar biasa. Deskripsi ini. Mungkinkah itu Shen-Chi? Cepatlah dan coba. Ini sangat lezat. Baiklah. Rasa ini memang enak. Tapi ini jelas hidangan yang sudah jadi. Tapi apa? Hidangan di meja ini, berapa banyak yang kau habiskan? 10.000. 100.000. 1 juta biar ku beritahu. Ini pertama kalinya aku makan makanan semahal ini. Meja penuh sampah ini, ternyata harganya 1 juta. Ini lebih buruk daripada penipu. Pelayan, keluarkan koki yang membuat hidangan ini. Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Siapa yang baru saja mengatakan itu? Katakan lagi. Aku bilang hidangan yang kau buat adalah sampah. Dan untuk ini, kau berani menagih 1 juta. Kau praktis melakukan kejahatan. Itu kau. Ini adalah Master Chef itu. Dia benar-benar hanya punya satu tangan untuk bisa membuat makanan yang begitu enak. Sungguh Anda adalah seorang master. Kurasa, anak ini mungkin tidak mampu membelinya. Jadi dia sengaja datang ke sini untuk membuat masalah dan ingin makan lalu kaburkan. Apa hakmu mengatakan itu? Tanyakan pada semua orang yang duduk di sini. Siapa yang setuju dengan apa yang kau katakan? Aku tidak butuh persetujuan, tapi aku tahu apa yang kau buat di sini adalah sampah. Aku lihat kau sengaja ingin membuat masalah. Carl, Yang Tian, sudah hentikan saja. Meskipun hidangannya tidak murah, itu bukan masalah besar. Hari ini biarkan semua tahu kebenaran di balik ini. Bukankah kau yakin diri? Apakah kau berani di sini membuat hidangan yang persis sama dan membiarkan semua orang mencicipinya? Jika kau bisa membuatnya, aku kalah. Semua biaya di restoran hari ini, aku yang akan bayar. Master Chef, bertaruh dengannya. Hari ini, aku ingin melihat apakah anak ini benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, atau dia di sini hari ini hanya untuk menipu dan membohongi. Tepat sekali Master Shen. Jangan biarkan anak ini menipumu. Baiklah. Taruhan adalah taruhan. Jangan berani-berani menyesalinya. Kau mencicipinya sendiri. Tidak dihitung. Semua orang harus mencobanya. Anak yang baik. Tahu aku punya kemampuan dewa memasak. Kau masih waspada terhadapku. Jika aku tidak memiliki sistem dokter dewa dan melihat hal-hal itu, aku benar-benar tidak akan bisa menghukummu. Baiklah. Kalau begitu biarkan mereka mencobanya. The film was translated and narrated by M Media. Rasa ini benar-benar sedikit berubah. Tapi ku dengar bahwa Master Shen biasanya memasak semuanya sendiri. Mungkin itu karena kita terlalu banyak yang memengaruhi tingkat keahlian Master. Benar, benar. Untungnya kedua orang ini adalah pelanggan setiaku. Kalau tidak akan sulit untuk menipu mereka. Bagaimana? Apalagi yang ingin kau katakan kali ini? Yang Tian, lupakan saja. Kami sudah bayar. Satu masalah lagi. Lebih buruk daripada berkurangnya satu masalah. Ini bukan tentang uang. Ini karena aku tidak ingin orang yang kucintai ditipu oleh orang lain. Tunggu aku sebentar. Satu menit. Aku bisa membiarkanmu merasakan rasa yang kau kenal. Bajingan. Berani pakai hidangan instan untuk menipu orang dan menjualnya dengan harga setinggi itu. Jadi kamu hanyalah penipu. Tidak. Jangan.
Bagaimana kamu tahu? Priamu, aku maha kuasa. Saya akan mengangkat telepon. Halo. Ada apa? Baru-baru ini muncul yang baru. Kian Kun Investment telah menguasai seluruh industri keluarga Su. Keluarga Su kita mungkin akan bangkrut. Kian Kun. Kian Kun. Aku tidak mencarimu. Namun kau malah datang memprovokasiku. Namun dari tempatnya, rabat 100 kali lipat yang didapat darinya, seharusnya bisa membantu dia rupa. Rabat 100 kali lipat terpicu. 100 juta berubah menjadi 100 miliar. 100 juta ini hanyalah setetes air di lautan. Jangan khawatir, aku di sini untuk segalanya. Bisakah kalian berdua berhenti gemetar? Kepalaku digoyang seperti kipas listrik. Bukankah kita baru saja mentransfer 100 miliar? Itu ditelan lagi. Tidak tahu Kian Kun Investment ini. Kekuatan finansial di balik. Seberapa besar itu? Tidak peduli berapa banyak yang kita investasikan. Dia mengambil semuanya. Kali ini, khawatir tak bisa lewati rintangan. Yang Tian, sebaiknya tinggalkan keluarga Chu, agar kamu tidak terserat. Aku bahkan takut jika rabatnya terlalu banyak. Mengeluarkannya secara langsung mungkin menyebabkan serangkaian konsekuensi. Mengapa Kian Kun ini bertingkah seperti orang bodoh? Terus-menerus membuat kekacauan. Karena kau seperti ini, maka jangan salahkan aku. Su Xiao sudah pergi. Uang yang tersisa padanya tentu tidak akan banyak. Mari kita undang dia keluar untuk bicara dulu. Orang di balik Kian Kun Investment ini. Aku tahu siapa dia. Cari dia bicara baik-baik. Yang Tian, di balik Kian Kun Investment ini, siapa sebenarnya orang besar? Seorang tokoh besar. Menurut pendapatku, dia hanyalah seorang Mo Feorice tak berotak itu saja. Seseorang yang memiliki kekuatan finansial yang begitu menakutkan. Jelas bukan orang yang sederhana. Si bodoh itu terlalu sederhana. Dia melupakan satu prinsip. Duduk di atas gunung emas itu sendiri. Itu sendiri sudah merupakan sebuah dosa. Dia tak tahu kekayaan tak boleh dipamerkan. Orang yang kau sebut tak terlalu sederhana ada di sini. Yang Tian, hancurkan jalanku isi dana. Dan membuat Su Xiao meninggalkanku. Hancurkan semua milikmu. Anda pasti penanggung jawab dana Kian Kun Investment. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini. Tindakan dan operasi Anda saat ini, baik dari perspektif ekonomi maupun perspektif bisnis, sepenuhnya merugikan tanpa manfaat. Saya harap Anda bisa menghentikan perilaku ini segera. Jiaro tidak perlu mengatakan ini kepada orang bodoh. Dia tidak mengerti. Kau masih berpura-pura padahal kematian sudah dekat. Setelah hari ini, caplok keluarga Zhu sepenuhnya. Aku akan membuat keluarga Zhu-mu bangkrut. Aku ingin kalian semua berakhir di jalanan. Kian Kun, aku memberitahumu. Aku sebenarnya punya cara. Gunakan aliran uang berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, aku tidak ingin membantumu. Mengapa Yang Tian mengatakan itu? Keluarga Chu jelas sudah dalam keadaan seperti ini. Dia tidak perlu lagi mencari musuh dengan orang ini. Aku tidak percaya bahwa kau bisa menangani Kian Kun The Investment film was milikku. translated Aku menggunakan and semua uangku narrated by M Media. untuk membangun kerajaan komersial ini. Lupakan saja sulit membujuknya. Sialan. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku memberitahumu. Siapapun yang kau telepon sekarang, menelepon siapapun tidak ada gunanya. Itu tidak akan mengubah hasil akhirmu. Halo. Apakah ini Departemen Pajak? Aku melaporkan. Yang Tian, apakah kamu bercanda? Lelucon apa sekarang? Kian Kun Investment mereka. Bagaimana mungkin mereka punya masalah pajak? Aku akan menggunakan metode yang begitu sederhana untuk membereskannya. Sejak Kian Kun mendapatkan sistem, dia menjadi puas diri dan sombong, dan tidak pernah membayar pajak. Tak peduli kuatnya kerajaan komersial, dia tetap harus jujur membayar pajak. Aku melaporkan dengan nama asliku, Kian Kun Investment. Kian Kun atas penggelapan pajak. Dana besar dari sumber tak diketahui. Apa yang kau lakukan? Baru sekarang kau ingat untuk membayar pajak.
Sudah terlambat. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda kian kura? Anda dicurigai melakukan beberapa kejahatan ekonomi. Mohon ikut kami. Aku belum kalah. Aku bisa membayar pajaknya. Tunggu. Selama aku bisa keluar, aku bisa terus punya uang. Sayangnya, kau tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Terdeteksi host telah berhasil. Melenyapkan protagonis sistem. Mengeluarkan hadiah. Memperoleh sistem Rabat Chen Kun. Sesederhana itu, dan dia menyelesaikannya. Kekaisaran komersial yang begitu besar. Begitu saja. Benar, peperangan komersial tingkat tinggi, seringkali sesederhana dan tanpa hiasan ini. Berdasarkan pemahamanku tentang dia pasti tidak akan membayar pajak. Oleh karena itu, tanggul 1000 mil hancur sarang semut. Kau harus ingat untuk membayar pajakmu. Yang Tian kamu benar-benar luar biasa. Ya. Yang Tian, bersiaplah untuk mati. Awas, awas. Xiao, mengapa kau mati-matian melindungi orang yang begitu tercela? Aku tercela. Aku tidak tahu mengapa. Kau pikir aku pantas mati? Apakah karena halangi jalanmu pura-pura tak bersalah? Atau apakah karena wanita yang kau sukai menjadi dekat denganku? Hanya karena masalah sepele ini, kau menilai aku pantas mati? Kau menganggap remeh nyawa manusia. Tidak. Baik di masa lalu maupun sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan. Jadi Xiao, kau selalu berpikir tentangku seperti ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Karena kau bukan lagi Xiao yang kucintai. Maka kau bisa mati bersamanya. Xiao, awas. Tidak. Aku tidak menyangka akan sesakit ini. Selama aku di sini, tak ada kesempatan menyakiti siapapun. Buatmu mati lebih dulu. The film was translated and narrated by M. Media. Berhenti. Kalau tidak kami akan menembak. Kau sangat tercela. Kau benar-benar memasang jebakan sebelumnya. Jika kau tidak berniat membunuh, bagaimana kesempatan menangkapmu? Karena aku harus mati. Maka kau harus ikut denganku. Dan kita akan binasa bersama. Chu Qing takkan jadi orang begitu. Dia pasti tidak ingin mati bersamaku. Dia ingin melarikan diri. Kau. Bagaimana kau tahu? Setiap kali kau tampak benar dan mengagumkan, pada kenyataannya kau selalu yang paling licik. Jangan kira aku tidak tahu. Setiap kali kau mempertimbangkan pilihanmu, selalu pikir berhasil pura-pura tak bersalah. Aku adalah ketua Balai Raja Abadi. Raja Naga dari alam abadi. Tidak peduli apa identitasmu. Tak peduli tinggi keterampilan bela diri. Selama kamu masih manusia, kamu tidak bisa mengabaikan nyawa orang lain. Selama bertahun-tahun ini, aula Raja Abadimu, berapa banyak perbuatan amoralmu? Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Hanya kamu sendiri yang tahu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak bisa berada di atas hukum. Aku selesai bicara bahwa dia pergi. Aku memberitahumu. Aku akan kembali. House terdeteksi. Berhasil melenyapkan protagonis sistem. Mengeluarkan hadiah. Memperoleh sistem Raja Abadi Chu Qing. House terdeteksi telah menyelesaikan misi. Menghilangkan 4 pemegang sistem. Pilih kembali ke dunia nyata. Dan menerima semua hadiah yang diperoleh. Atau tetap berada di dunia saat ini. Aku memilih